Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I think you all are great. Are you ready to study? Okay, in this time we are going to continue our material. It is about to share our experience. Before, we have discussed about what is simple past tense. So in this time, we are going to discuss about verb. What is verb? How to use verb in a sentence. So, check this video out. Sebelumnya kita sudah membahas tentang past tense. Nah, past tense itu formulanya yaitu subject, verb 2 plus object. Biasanya ditambahkan dengan keterangan waktu. Ingat, untuk past tense rumusnya subject, verb 2 plus object, dan biasanya ditambahkan keterangan waktu. So, this is the example of past tense. She went to Borobudur yesterday. She, subject, went, verb 2, object, Borobudur. Yesterday adalah keterangan waktu. They practiced football 2 days ago. I played volleyball last morning. Nah, ini adalah past tense, simple past tense. Nah, kita masuk di pembahasan pertama yaitu verb atau kata kerja. What is verb? Based on the Cambridge, verb adalah kata yang mendeskripsikan atau menyatakan suatu aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman. Verb dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja, karena verb adalah aktivitas dari subjek dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada banyak kata kerja, seperti belajar, study, bermain, play, makan, eat. Jadi itu semua adalah contoh dari kata kerja atau verb. How to use verb? Bagaimana penggunaan verb? Dalam bahasa Inggris ada 3 zona waktu yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah masa sekarang, artinya kegiatannya berlangsung sekarang. Ada yang disebut masa lalu atau lampau, artinya kegiatannya sudah terjadi di masa lampau. Ada yang disebut masa depan, artinya kegiatannya akan terjadi di masa depan. Dengan adanya perbedaan waktu, verb juga berubah sesuai kondisi waktunya. Jadi, verb dari masa sekarang, masa lampau, dan masa depan itu berbeda. Di sini ada kinds of verb, jenis-jenis dari kata kerja. Ada yang disebut verb 1, artinya present, kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sekarang atau berulang. Sedangkan verb 2 adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Ada yang disebut verb 3 atau past participle, adalah kata kerja yang hampir mirip dengan verb 2, biasa digunakan untuk kalimat pasif. Jadi, main fokus kita hari ini adalah verb 2, karena kita fokus membuat kalimat simple past tense yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, verb 2 dan verb 3 juga terbagi. Ada yang disebut regular verb, ada yang disebut irregular verb. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yaitu regular verb, kata kerja beraturan. What is regular verb? Dalam bahasa Indonesia, regular verb artinya kata kerja beraturan. Pada regular verb, verb 2 ditambahkan d atau ed di akhir kata. Jadi ciri-cirinya, ciri-ciri dari regular verb adalah menambahkan d atau ed di akhir kata. Contoh, call, call artinya memanggil. Menjadi call it, ditambahkan ed. Enjoy, menjadi enjoy it. Kita tambahkan ed di belakang kata call dan enjoy. Ini adalah ciri-ciri dari regular verb, menambahkan d
atau ed di akhir kata. Nah, ini semua adalah contoh regular verb. Ini bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Ingat, ciri-ciri dari regular verb adalah pada kata kerja kedua atau verb 2 kita tambahkan ed di belakang kata. Contoh, ini adalah need. Untuk diubah menjadi verb 2 kita tambahkan ed. Needed, needed. Walk, walk it, walk it. Want, wanted. Wash, wash it. Jadi ini adalah regular verb karena kita hanya menambahkan d atau ed di belakang kata. Ini adalah ciri-ciri dari regular verb. Tambahkan d atau ed di belakang katanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. What is irregular verb? Dalam bahasa Indonesia, irregular verb artinya kata kerja tidak beraturan. Pada irregular verb, kata kerjanya mengalami perubahan. Jadi kita tidak menambahkan d atau ed lagi, tapi pada irregular verb ada kata kerja yang mengalami perubahan. Jadi bentuk pertama dan keduanya dan ketiganya itu sangatlah berbeda. Contoh, go artinya pergi, diubah menjadi went. Go, went. Eat, ate. Take, took. Jadi ini adalah contoh irregular verb karena mengalami perubahan. Go, went. Eat, ate. Take, took. Nah, ini adalah kata kerja tidak beraturan irregular verb. Di sini ada kata sleep, slept, slept, artinya tidur. Speak, spoke, spoken, artinya berbicara. Jadi ingat, pada irregular verb, bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga itu berbeda. Kita lihat bentuk pertama sleep, berbeda dengan bentuk kedua slept. Speak, spoke, spend, spent. Ini akhirannya D, ini akhirnya T. Jadi ingat, irregular verb itu dia mengalami perubahan dari kata kerja bentuk 1 ketika menjadi verb 2 itu sangatlah berbeda. Ini adalah contoh dari irregular verb. Sekarang kita coba bandingkan regular dan irregular. Kita lihat regular. Di sini kita tambahkan ed di belakang kata. Ingat, ciri-ciri dari regular yaitu menambahkan d atau ed di belakang kata. Misalnya, walk, walk it, berjalan. Wash, wash it, mencuci. Want, wanted, ingin. Ini adalah regular verb, ciri-cirinya yaitu menambahkan kata d atau ed di belakang kata. Sekarang kita lihat irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Ciri-cirinya yaitu dia mengalami perubahan. Jadi bentuk pertama dan kedua itu mengalami perubahan. Misalnya, eat menjadi ate, eaten, makan. Drink, drank, drunk, minum. Sleep, slept, slept, tidur. Nah, di sini dia mengalami perubahan. Jadi dia berbeda dengan bentuk pertama dengan bentuk kedua. Drink, drank, drunk. Jadi itulah yang membedakan regular dan irregular. Ciri-cirinya untuk regular kita lihat dari ed, sedangkan irregular itu ada perubahan kata. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Nah, ingat, untuk membuat kalimat past tense, rumusnya adalah subject, verb to, atau object. Jadi, kita pakai verb to untuk membuat kalimat past tense. Di sini, she walked to school yesterday. He washed his clothes 2 days ago. They wanted eat bakso last night. Jadi, untuk membuat past tense kita menggunakan verb kedua.
Untuk kalimat irregular verb, kita menggunakan rumus yang sama, subjek, verb 2, dan objek. Di sini, he ate noodles last night. Rina drank orange juice last morning. Ronnie slept in the living room last night. Jadi kita juga menggunakan verb 2 untuk membuat past tense. Nah, selanjutnya adalah assignment agar kalian lebih memahami materi kita kali ini. Nah, apa sih tugas kalian? Yaitu buatlah masing-masing 4 kalimat regular verb dan irregular verb dalam bentuk past tense. Jadi tugasnya kalian buat 4 regular verb, 4 juga irregular verb dalam bentuk past tense. Di sini ada contohnya. Misalnya regular verb, I studied English last Monday. Irregular verb, I wrote letter for my friend yesterday. Jadi kalian buat masing-masing 4 regular verb dan irregular verb dalam bentuk past tense. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa mengerti materi yang telah dijelaskan tadi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.